apa kabar? Puji Tuhan. Kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan saya bersyukur sama Tuhan. Pada pagi siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu yang kekasih. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu tidak beribadah di gereja tetapi ibadah di rumah masing-masing, Bapak Ibu tetap dengan serius, tidak main-main, boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Karena janji firman Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahwa ketika kami ibadah di rumah, Engkau juga hadir di rumah kami masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi siang hari ini. Kami boleh kembali beribadah di minggu yang ketiga, di bulan yang ke-6 ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah hadir di keluarga kami masing-masing ketika kami mengadakan ibadah di rumah. Bahkan Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan keterbatasan. Kami percaya segala persiapan apapun yang kami persiapkan, tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, tema kita di bulan ini masih tentang ketekunan. Ya. Minggu yang lalu, hambanya Bapak Pendeta Johantara mengatakan bahwa ketekunan dapat mengubah masalah menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pada kesempatan hari ini saya ingin mengatakan bahwa ketekunan dapat membuat hidup kita naik ke level kemuliaan yang lebih tinggi. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, ketekunan kita di dalam masalah, ketekunan kita di dalam menghadapi berbagai problem, ya, dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih, sebelum lebih jauh kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu yang kekasih, boleh membuka Alkitab masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, walaupun ibadah di rumah, tetap Bapak Ibu mempersiapkan catatan, bahkan Alkitab, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti ya, setiap pembacaan firman dengan baik. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memelihara di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kekasih, pandemi COVID-19 saat ini masih belum berakhir. Ya. Akan menjadi seperti apa hidup kita ketika terjadi pandemi COVID-19? Akan menjadi seperti apa keluarga kita nanti setelah kita melewati masalah ini? Akan menjadi seperti apa gereja kita? Gereja Mazmuria, ya. Tetapi yang jelas Bapak Ibu yang kekasih,
Tuhan tidak merencanakan kecelakaan. Amin. Tetapi saya percaya, bahkan kita percaya, Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dia akan membawa hidup kita ke level atau tingkat kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Yeremia tadi dengan jelas dikatakan bahwa dia tidak merencanakan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Pertanyaannya Bapak Ibu yang kekasih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Ada beberapa hal yang khususnya ada 3 ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, dan kembali kita di dalam Yeremia. Yeremia ini adalah surat kiriman dari Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ada 3 hal. Yang pertama, bangun mezbah dan buatlah ladang tuaian. Yeremia pasal 29 ayat 5. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, dan buatlah ladang untuk kamu nikmati hasilnya. Bapak Ibu yang kekasih, mezbah juga berfungsi sebagai rumah rohani. Artinya mezbah sebagai tempat kita membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Saya pernah mengatakan atau sering mengatakan bahwa gereja adalah rumah rohani. Bahkan saya katakan GKP Mazmuri adalah rumah kita yang kedua. Kemudian ladang tuaian adalah seperti juga kebun, tempat di mana orang bercocok tanam, tempat di mana orang menabur dan menuai. Bapak Ibu yang kekasih, kita dituntut tidak hanya berdoa, tetapi juga harus bekerja. Kita sering mendengar ora et labora. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita tidak lagi ada ibadah di gereja dan kita ibadah di rumah masing-masing, sebenarnya kita sedang didorong untuk membangun mezbah keluarga di rumah kita masing-masing. Amin. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, ketika rumah rohani kita di gereja ini sedang ada masalah, artinya kita sedang tidak boleh ibadah di gereja dan kita diharapkan bisa ibadah di rumah masing-masing. Artinya kita didorong, sekali lagi didorong supaya kita setiap keluarga boleh membangun mezbah doa. Ya. Sebab tanpa ada mezbah doa di rumah, tanpa ada bangunan rumah rohani di rumah, rohani kita akan menjadi masalah, akan terjadi masalah. Bapak Ibu yang kekasih, puji Tuhan, saya bersyukur kalau saya perhatikan selama kita tidak ada ibadah di gereja, begitu antusias keluarga-keluarga yang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Saya bersyukur Bapak Ibu yang kekasih, sehingga saya percaya kehidupan doa atau mezbah keluarga Bapak Ibu yang kekasih tetap berjalan dengan baik, bahkan semakin baik lagi. Puji Tuhan. Kemudian saudara yang kasih, ladang tuaian. Saya katakan tadi bahwa
ladang tuaian adalah seperti juga kebun, tempat di mana orang bercocok tanam, tempat orang menabur dan menuai. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pekerjaan, usaha, bisnis itu bisa menjadi ladang tuaian. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, melalui ladang tuaian, melalui tempat usaha kita, pekerjaan kita, ya, kita bisa menikmati hasil-hasilnya. Melalui ladang tuaian, ya, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi kita tidak hanya berdoa, tidak ada membangun mezbah doa, tidak hanya beribadah, tetapi kita juga harus bekerja, membuka usaha dan sebagainya. Ini saudara hal yang pertama. Jadi sekali lagi saya katakan, bangun mezbah dan buatlah ladang tuaian. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi Bapak Ibu harus bekerja, berusaha, ya, dan di sanalah berkat Tuhan juga dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, jangan berhenti bertumbuh. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan berhenti bertumbuh. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-6, sekali lagi boleh buka Alkitabnya di dalam Yeremia, masih dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayatnya yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, apapun yang terjadi kita harus tetap bertumbuh. Amin. Jangan karena ada masalah, karena ada krisis, kita berhenti bertumbuh. Karena ada masalah, kita menjadi stagnan. Bapak Ibu yang kekasih, kita harus bertumbuh secara jasmani, secara duniawi. Kita juga harus bertumbuh dalam iman, dalam hal-hal rohani. Bapak Ibu yang kekasih, saat pandemi COVID-19 ini mungkin sulit bertumbuh secara duniawi. Mungkin sulit bertumbuh secara ekonomi keuangan. Tetapi bukan hal yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Keadaan sulit seperti apapun, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, bahwa usahanya akan tambah maju. Pekerjaannya tetap berjalan dengan baik. Tidak ada yang mustahil. Usaha justru semakin maju. Bapak Ibu yang kekasih, kemudian bertumbuh secara rohani, artinya bertumbuh di dalam iman. Bapak Ibu yang kekasih, tentu saja Bapak Ibu yang kekasih, melalui masalah, melalui krisis ini, kita sedang dibentuk oleh Tuhan bahwa rohani kita semakin kokoh, iman kita semakin kokoh. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, tentu saja banyak hal yang kita hadapi, kesulitan demi kesulitan akibat dari COVID-19 ini. Tapi saya percaya melalui kesulitan-kesulitan akan membentuk kehidupan rohani kita, bahkan iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih bisa menguasai diri, ya. Bapak Ibu yang kekasih,
cukup banyak contoh ya. Apalagi kalau disebut bahwa keadaan ini keadaan yang tidak normal, betul ya, keadaan yang tidak normal. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, ketika keadaan seperti ini kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengadakan kumpul-kumpul, mendengar teman kita mungkin sedang sakit, ya, kita tidak bisa menjenguk, kita tidak bisa datang untuk mendoakan. Ini artinya apa, saudara? Sedang melatih juga untuk setiap mungkin jemaat yang mengalami masalah, sepertinya nggak ditengok sama pendetanya. Tentu saja harus sabar. Amin. Tentu saja harus mengerti dengan kondisi ini. Ini satu contoh kecil, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi rohani kita sedang dilatih, ya. Belum lagi masalah kalau kita ibadah di rumah. Tentu saja keadaan berbeda dengan ibadah kalau kita di gereja. Beberapa teman mengatakan bahwa sulit ya kita kalau ibadah di rumah, sepertinya apa ya, gangguan-gangguan dan sebagainya. Tetapi kita sedang dilatih untuk disiplin. Kita sedang dilatih untuk lebih serius lagi di dalam ibadah. Karena kalau di gereja tentu saja enak ya, ada teman-teman, kita jam sekian persiapan dan kita harus apa ya, melakukan segala sesuatunya di depan teman-teman. Tetapi kalau kita di rumah, pastinya kita banyak gangguan yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu yang kekasih, jadi sekali lagi rohani kita tidak boleh stagnan tetapi harus semakin maju. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, tetap usahakan kesejahteraan. Ya, ini poin yang ketiga. Ayat di dalam Yeremia tadi pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-7 dengan jelas saya bacakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hidup damai sejahtera, hidup dalam keadaan baik, itu adalah karunia Tuhan. Hidup sejahtera, keluarga sejahtera, gereja sejahtera adalah karunia Tuhan. Tetapi ayat tadi dengan jelas mengatakan bahwa harus ada peran dari kita sendiri, ya. Harus kita usahakan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kesejahteraan, hidup damai, keadaan baik-baik harus ada peran dari kita untuk menjaga supaya semuanya berjalan dengan baik. Keadaan yang sulit seperti sekarang ini begitu mudah ya orang untuk berbuat tidak baik, sehingga keadaan bukan tambah baik tetapi tambah buruk ya. Itu sudah yang kasih. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kita sebagai orang percaya dituntut untuk tetap mengusahakan kesejahteraan dimanapun kita berada, di rumah tangga, di gereja, bahkan di lingkungan dimanapun kita berada, kita harus mengusahakan kesejahteraan supaya keadaan kondusif, keadaan baik, ya itu peran dari kita. Itu saudara yang kasih. Itulah 3 hal yang harus ya kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam menghadapi krisis hari ini. Ya, bahkan kita belum tahu ya sampai kapan. Ya, tetapi itulah 3 hal yang harus kita lakukan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang 10 bagian B, firman Tuhan, aku akan menepati janjiku. Ya, amin. Kemudian di dalam Ulangan pasal yang ke-28, kita akan membuka firman Tuhan ini sebagai ayat penutup. Ulangan pasal yang ke-28, ini janji Tuhan buat kita. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, ya. Dan ayat 14 kalian sudah kasih. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini saudara yang kasih. Jadi saya yakin sekali lagi bahwa pandemi ini atau masalah ini akan membawa hidup kita menjadi lebih baik. Yang penting tetap setia, tetap tekun, tetap sepudi, ya. Tuhan Yesus tetap menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada kesempatan ini. Biarlah sekali lagi agar kami tetap tekun, kami tetap setia dalam keadaan apapun, kesulitan apapun, kami tetap membangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, bahkan kami terus membuat ladang-ladang tuaian. Ladang tuaian berupa pekerjaan, berupa usaha. Dan kami percaya, bagi orang percaya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semuanya tidak ada yang mustahil. Kemudian Bapak yang di surga, kami percaya bahwa kehidupan kami tetap bertumbuh. Kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani kami, semakin bertumbuh lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau mengingatkan kepada setiap kami sebagai orang percaya, kami tetap mengusahakan kesejahteraan dimanapun kami berada. Di rumah tangga kami, di keluarga kami, di tempat di mana kami bekerja, bahkan di gereja, kami harus mengusahakan kesejahteraan. Terima kasih Bapa, kami tidak mampu, tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, dan sehingga kami mampu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar ini akan memberkati setiap kita. Kita boleh dikuatkan dan kita boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menyertai kita semuanya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh